Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umri dunya walin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yang Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang seperti saat ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, saudaraku dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Kang Halim di channel Hikmah Setia. Pada kali ini saya akan menyapa sahabatku semuanya sekaligus mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan setiap kehidupannya, diberikan rezeki yang berlimpah, dipanjangkan umurnya, dibahagiakan semua keluarganya, dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabatku, kali ini ya berjumpa lagi dengan saya Kang Halim, pengobatan alternatif totok saraf dari petir ya. Indonesia sehat tanpa obat. Budayakan Indonesia sehat tanpa obat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendesain tubuh manusia, ketika terdapat penyakit, sarafnya yang mana yang harus ditekan, yang harus ditotok saraf. Ketika terjadi penyakit vertigo, sakit kepala, mana sarafnya yang sudah yang harus ditekan. Itu sudah dikonsep oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saraf-saraf di dalam tubuh manusia itu. Kali ini sebelum saya membahas tentang pengobatan totok saraf, kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber penyakit ya yang biasa terjadi oleh tubuh manusia. Sorry. Nah, sahabatku, sumber penyakit itu ada 3 ya bagi saya pribadi ya, karena setiap orang mungkin memiliki keilmuan yang masing-masing ya. Bagi saya pribadi, sumber penyakit itu ada 3. Yang pertama ya, pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola istirahat. Ketiga hal ini akan menentukan Anda sehat atau tidaknya. Kita bahas yang pertama tentang pola pikir. Ya, sahabat-sahabatku, sehat walafiat misalnya, segar bugar. Saat pola pikir tidak dikontrol, banyak masalah terlalu dipikirkan, depresi, tekanan, masalah besar terlalu dijadikan masalah yang besar, tidak diberikan keikhlasan, tidak sabar, tidak melepaskan semua masalah itu hadir dalam dirinya, dipikirkan segalanya, masuk ke perasaan dan lain-lain. Itu akhirnya imun menurun dan semuanya akan menjadi penyakit yang dinamakan penyakit psikosomatik pun bisa terjadi. Penyakit psikosomatik adalah penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Ya, namanya penyakit psikosomatik. Biasanya pindah-pindah, ada penyakit lambung yang kerasa, ada kepala, ada yang lain-lainnya. Itu karena penyakit psikosomatik. Tapi saat dideteksi oleh dokter, oleh medik, itu tidak akan ketemu. Karena penyakit psikosomatik adalah penyakit yang hadir karena pikiran. Ya, yang kedua, pola makan. Pola makan, ya, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh Anda akan menentukan sehat dan tidaknya tubuh Anda. Anda setiap hari minum gula, minum es, makan pedas, akhirnya masuk ke dalam tubuh jadi penyakit yang sesuai. Kelebihan gula akhirnya menjadikan gula darah tinggi, ya kan. Kemudian banyak es, pedas, terus makan makanan yang mengandung asam dan sebagainya yang tidak baik, akhirnya menimbulkan penyakit dalam lambung. Ya. Nah, makanan dan minuman yang Anda konsumsi akan menentukan sehat dan tidaknya tubuh Anda. Jadi paling penting mengontrol pola makan. Makanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa.
Senin dan Kamis sunnahnya, apalagi kalau setiap tahun yang dinamakan puasa Ramadan, puasa wajib 1 bulan penuh. Kenapa? Untuk mengontrol secara kesehatannya ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan, mengontrol pola makan yang masuk dalam tubuh kita. Yang tadinya kita nggak kontrol, apapun masuk, seblak, yang pedas-pedas, es, wah semua dimasukin dalam tubuh, akhirnya timbullah penyakit. Nah makanya pola makan itu penting. Puasa juga sangat penting itu. Lakukan puasa Senin Kamis, insya Allah sehat walafiat ya, baik zahir maupun batin, apalagi ibadahnya getol. Ya itu pola makan. Kemudian yang ketiga tadi istirahat, pola istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, tete-tete semuanya, kalau misalnya tidak pernah istirahat 34 jam, 44 jam, 54 jam gak pernah istirahat, kerja terus-terusan, begadang terus-terusan, ya tubuh pun akhirnya lemah. Kurang istirahat, timbulnya penyakit, imun menurun, darah juga menurun, semuanya akhirnya timbul penyakit ya. Makanya jaga 3 hal ini kalau ingin sehat ya. 3 hal ini kalau ingin sehat: pola pikir, pola makan, pola istirahat. Oke, begitu dulu terkait tentang sumber penyakit. Cara menyembuhkannya bagaimana? Ya kembali lagi ke pola 3 tadi ya, gaya hidup namanya. Kalau disimpulkan itu namanya gaya hidup. Bagaimana pola pikir kita, kalau pengen sembuh ya pola pikir kita yang bahagia-bahagia, yang happy-happy. Kalau ada masalah ikhlaskan, semuanya lepaskan, jangan dipendam, jangan dijadikan depresi, stres dan lain sebagainya. Terus pola makan tadi, makan yang baik-baik gitu, makan yang baik-baik ya, jangan sampai yang mengandung kolesterol berlebihan, lemak berlebihan, pedas tiap hari, tiap jam. Kalau nggak bisa makan pedas nggak bisa misalnya, ya oke enak memang rasanya, es pun segar tiap hari, tapi itu kan berdampak hal yang tidak baik bagi kesehatan ya. Makanya pola makan dan minuman itu yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh manusia, akan menentukan sehat dan tidaknya sebuah tubuh ya. Tadi pola istirahatnya juga dikontrol ya. Saatnya istirahat yang baik adalah ya malam jam 9 sudah istirahat, bangun subuh ya. Dan kalau misalnya udah capek ya aktivitas ya istirahat. Itu kita harus menjaga kehidupan kita sehari-hari ya, kayak gaya hidup ya, lingkungan gitu. Kita menciptakan lingkungan yang baik ya, bersih segala macam ya. Begitu ya, itu terkait sumber penyakit ya. Pengobatannya pun ya sama, mengulang kembali tanpa obat udah ya. Apalagi kalau misalnya bapak mengidap penyakit diabetes ya, yang memang gula darah tinggi itu ya, mau makan obat apapun ya itu hanya meredakan, bukan untuk menyembuhkan. Cara menyembuhkannya adalah simpel sekali. Di Islam sudah diajarkan dalam puasa ya. Kalau orang tubuhnya udah kebanyakan gula darah, maka berpuasa lah ya. Tapi saat makan buka puasa, lakukan dengan hal-hal yang baik, hindari karbohidrat ya kan, hindari hal-hal yang mengandung gula, kadar gula tinggi ya. Terus perbanyak aja proteinnya ya, proteinnya berbanyak. Kalau makan, kalau bisa telurnya saja ya, telur dimakan, kemudian direbus ya, dimakan, nggak perlu pakai nasi ya, karena itu akan menambah kadar gula yang tinggi ya. Kemudian kalau mau makan pakai ikannya saja nggak apa-apa, ikan protein. Jadi tubuh Anda itu diganti nantinya, yang tadinya isinya gula diganti, gulanya lama-lama akan keluar, lama-lama akan menurun, diganti dengan protein tentang kadar-kadar yang bagus untuk tubuh ya. Begitu ya dari saya, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.